Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Susi Susanti dengan nomor mahasiswa C1C021040. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi informasi akuntansi. Dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE, MSI. Adapun pokok bahasan dari materi ini yang pertama yaitu teori komunikasi, yang kedua fungsi komunikasi, yang ketiga model-model komunikasi, yang keempat hal-hal mendasar dalam komunikasi, dan yang kelima variabel komunikasi akuntansi. Bahasan yang pertama yaitu teori komunikasi. Gibson dan kawan-kawan pada tahun 1995 mengatakan bahwa komunikasi berasal dari kata Latin yaitu communis, yang artinya sama. Hal ini berarti adanya suatu pencarian kesamaan makna atas hal-hal yang dikomunikasikan antara pihak pengirim dengan pihak penerima. Sedangkan pengertian yang lebih luas, komunikasi adalah proses mempertukarkan informasi antara dua atau lebih sistem yang ada dalam suatu lingkungan umum. Sistem ini dapat berupa individu, organisasi sosial, hewan, atau mesin. Bahasan yang kedua yaitu fungsi komunikasi. Robbins menyatakan bahwa komunikasi memiliki 4 fungsi utama dalam suatu kelompok atau organisasi. Adapun 4 fungsi utama tersebut yaitu pengendalian, motivasi, pengungkapan emosional, dan informasi. Komunikasi dikatakan sebagai pengendalian, artinya komunikasi tersebut bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dengan beberapa cara. Yang kedua, komunikasi sebagai motivasi. Komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada para karyawan apa yang seharusnya dilakukan, seberapa baik mereka bekerja, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja di bawah standar. Selanjutnya, komunikasi sebagai pengungkapan emosional. Komunikasi menunjukkan ungkapan emosional dari perasaan dan merupakan pemenuhan terhadap kebutuhan sosial. Dan komunikasi sebagai informasi, komunikasi berhubungan dengan perannya dalam mempermudah pengambilan keputusan. Bahasan yang ketiga yaitu model-model komunikasi. Secara garis besar, model komunikasi terdiri dari 6 model. Yang pertama yaitu model Laswell, yang kedua model Shannon-Weaver, yang ketiga model SMCR Berlow, yang keempat model Wesley-McLean, yang kelima model pemusatan komunikasi, dan yang keenam satu model komunikasi. Sumber mengawali suatu pesan dengan pengodaan suatu pikiran. 4 kondisi yang memengaruhi pengodaan pesan yaitu keterampilan, sikap, pengetahuan, dan sistem sosial budaya. Adapun yang dimaksud dengan pengodaan atau pengkodaan pesan yaitu sumber mengawali suatu pesan dengan pengodaan suatu pikiran. 4 kondisi yang memengaruhi pengodaan pesan yaitu keterampilan, sikap, pengetahuan, dan sistem sosial budaya. Pesan merupakan suatu produk fisik yang sebenarnya dari pengodaan sumber. Saluran adalah medium lewat mana pesan itu berjalan. Penguraian adalah proses penerimaan pesan oleh pihak yang menjadi sasaran dari pesan tersebut atau pihak penerima. Dan yang dimaksud dengan umpan balik merupakan pengecekan mengenai seberapa berhasilnya seseorang dalam mentransfer atau mengirimkan pesan sebagaimana dimaksudkannya. Bahasan yang keempat yaitu hal-hal mendasar dalam komunikasi. Ada 3 hal utama yang mendasari proses komunikasi. Yang pertama yaitu arah komunikasi. Komunikasi dapat mengalir secara vertikal. Dimensi vertikal dapat dibagi lebih lanjut menjadi komunikasi ke atas dan ke bawah. Komunikasi ke atas merupakan komunikasi yang mengalir ke suatu tingkatan yang lebih tinggi dalam kelompok atau organisasi yang digunakan untuk memberikan umpan balik, menginformasikan kemajuan tujuan, dan meneruskan masalah-masalah yang ada kepada atasan. Komunikasi ke bawah merupakan komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam suatu kelompok atau organisasi ke tingkat yang lebih rendah. Hal yang kedua yaitu jaringan formal dan informal. Saluran ini merupakan salah satu dari 2 jenis saluran formal atau informal. Jaringan formal pada umumnya vertikal, mengikuti tingkatan wewenang
dan terbatas pada komunikasi yang bertalian dengan tugas. Sebaliknya, jaringan informal seperti selentingan biasanya bebas untuk bergerak ke segala arah, melompati tingkatan wewenang dan kemungkinan besar memenuhi kebutuhan sosial dari anggota kelompok karena mempermudah penyelesaian tugas. Hal mendasar yang ketiga yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi tidak harus bersifat verbal untuk mengantarkan atau menyampaikan suatu pesan. Misalnya sekilas pandang, tatapan, senyuman, kerut dahi, gerakan tubuh yang provokatif, semuanya mempunyai atau menghantarkan makna. Gerakan tubuh merupakan salah satu segmen penting dari studi atas komunikasi dan perilaku. Seseorang tetap harus berhati-hati dalam pengambilan suatu kesimpulan. Bahasan yang terakhir atau yang kelima yaitu variabel-variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Variabel-variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi ialah sumber, pesan, saluran, penerima, umpan balik, dan konteks lingkungan di mana penyusunan dan komunikasi informasi akuntansi terjadi. Yang pertama yaitu sumber. Ada dua aspek sumber yang dapat memengaruhi proses komunikasi. Dua aspek tersebut adalah kredibilitas sumber dan kesamaan antara penerima dan sumber. Masih berkaitan dengan sumber, dalam sumber di sini terdapat dua aspek utama, yaitu kredibilitas sumber dan kesamaan antara penerima dan sumber. Kredibilitas sumber. Riset-riset empiris mengindikasikan bahwa kredibilitas sumber terdiri atas tiga faktor utama, yaitu kewenangan, kejujuran, dan kedinamisan. Sedangkan aspek yang kedua yaitu kesamaan antara penerima dan sumber. Komunikasi yang efektif akan lebih mudah terjadi ketika sumber dan penerima adalah serupa atau sama. Tingkat kesamaan atau perbedaan tersebut ditentukan oleh dua faktor, yaitu kesamaan demografi, seperti misalnya usia, pendidikan, jenis kelamin, negara, dan lain-lain, serta kesamaan kognitif, seperti kesamaan dalam sikap, nilai, budaya, keyakinan, dan lain-lain. Variabel selanjutnya yaitu pesan. Barlow mengidentifikasikan 5 elemen pesan yang sebaiknya dipertimbangkan ketika menganalisis komunikasi, yaitu yang pertama isi, yang kedua organisasi atau struktur, yang ketiga kode, yang keempat perlakuan, dan yang kelima elemen-elemen pesan. Elemen-elemen pesan adalah berupa kata-kata, kalimat, paragraf, angka, statistik, tabel, dan grafik lainnya. Cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan pada video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.